Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Burhan, Bu Zia, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi pewarnaan Alcyan Blue. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Skar Syahada, Sheila Meliani, Tantri Aziza, dan Taufik Firmansyah. Untuk pokok pembahasannya ada pengertian fungsi dan jenis zat musin, pengertian pewarnaan Alcyan Blue, reagen pewarnaan Alcyan Blue, prinsip pewarnaan Alcyan Blue, prosedur pewarnaan Alcyan Blue, gambaran hasil pewarnaan. Pengertian zat musin. Musin adalah jenis protein yang dihasilkan oleh sel epitel atau jaringan yang melapisi rongga dan struktur tubuh. Zat musin mengandung gugus asam dan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu epitel dan stroma. Musin epitel terdiri dari inti protein pusat dan asam sialat yang mengandung rantai karbohidrat atau polisakarida. Musin stroma dikenal sebagai glikosaminoglikan, mengandung asam hyaluronat dan dikenal sebagai zat misoid. Untuk mendeteksi musin di dalam sel terdapat pewarnaan khusus yang digunakan di dalam sel, yaitu mucicarmine. Mucicarmin. Mucicarmin adalah suatu pewarnaan khusus yang digunakan ahli patologi untuk melakukan tes mencari jenis protein yang disebut musin. Ahli patologi melakukan ahli patologi melakukan tes ini ketika mencoba untuk menentukan apakah sel yang diperiksa memproduksi musin atau tidak. Untuk fungsi zat musin, yaitu yang pertama sebagai pulmas untuk menghambat molekul yang akan memasuki sel, yang kedua untuk menghubungkan sel-sel tubuh, ketiga untuk membentuk penghalang kimia, yang keempat sebagai pelindung dinding lambung dari paparan asam lambung, dan yang kelima sebagai sinyal sel. Jenis zat musin. Satu ada netral musin atau musin netral, itu dapat ditemukan pada kelenjar lambung dan prostat. Dapat diwarnai dengan pewarnaan periodic acid SIP atau PAS yang dapat memberikan informasi tentang musin netral ketika dikombinasikan. PAS lebih spesifik untuk mendeteksi karbohidrat netral. Kedua itu ada asid musin atau musid asam simple non-sulfat. Musin sel yang mengandung asam sialik dapat diwarnai dengan pewarnaan Alcyan Blue pada pH 2,5. Periodic acid SIP atau PAS dan colloidal iron yang digunakan untuk mendeteksi musin asam yang merupakan komponen utama dari mukus. Musin asam memiliki gugus karboksil yang memberikan reaksi positif terhadap pewarnaan ini, sehingga jaringan yang mengandung musin asam akan berwarna biru, tahan terhadap pencernaan hyaluronidase seperti kelenjar air liur. Ketiga ada asid musin atau musin asam simple sulfat mesensimal. Musin asam yang mengandung hyaluronic acid dan dapat ditemukan di stroma jaringan. Dapat diwarnai menggunakan Alcyan Blue dengan pH 2,5, colloidal iron, dan juga metakromatik. Keempat ada asid musin atau musin asam kompleks epitelial, yaitu jenis musin yang tahan terhadap hyaluronidase dan dapat ditemukan pada adenokarsinoma kolon, payudara, ovarium. Dapat diwarnai dengan pewarnaan PAS, Alcyan Blue pH 1, colloidal iron, mucicarmine, dan metakromatik. Dan terakhir itu ada asid musin atau musin asam kompleks konektif tisu, yaitu jenis musin yang ditemukan di stroma jaringan, tulang, dan tulang rawan. Dapat diwarnai dengan pewarnaan Alcyan Blue pH 0,5. Pengertian pewarnaan Alcyan Blue. Pewarnaan Alcyan Blue atau AB adalah salah satu jenis pewarnaan histokimia yang digunakan untuk mendeteksi kandungan karbohidrat. Pewarnaan ini dapat digunakan untuk mendeteksi musin dalam jaringan, terutama dalam konteks histologi dan histokimia. Musin adalah glikoprotein yang dihasilkan oleh sel goblet dan berfungsi dalam melindungi dan melumasi permukaan epitel, terutama di saluran pencernaan. Pewarnaan Alcyan Blue secara tunggal pada sel mas jaringan ikat dapat memberikan warna biru, muda, hingga hijau.
Pewarnaan Arsiandu Sapranin memberikan warna variasi biru, merah, hingga gradasi warna tersebut. Keunggulan pewarnaan ini yaitu jumlah sel emas jaringan ikat yang terdeteksi lebih banyak dibandingkan pewarnaan lainnya. Selanjutnya reagen pewarnaan Alcyan Blue. Itu ada Alcyan Blue pH 2,5 untuk cara pembuatannya. Tambahkan 1 gram Alcyan Blue ke dalam 100 ml asam asetat 3%, campur dengan baik dan sesuaikan pH menjadi 2,5. Yang kedua ada Alcyan Blue pH 1. Cara pembuatannya, tambahkan 1 gram Alcyan Blue ke dalam 100 ml asam klorida 0,1 N, campur dengan baik dan sesuaikan pH menjadi 1. Yang ketiga ada nuclear fast rate. Cara pembuatannya, panaskan 5 gram aluminium sulfat dalam 100 ml air suling hingga larut. Lalu tambahkan 0,1 gram nuclear fast rate, campur dengan baik lalu saring. Prinsip pewarnaan Alcyan Blue yaitu molekul pewarna Alcyan Blue memiliki cincin phthalocyanin yang mengandung tembaga yang dihubungkan dengan 4 gugus isotiuronium memiliki muatan positif, sedangkan mucin asam memiliki muatan negatif. Molekul pewarna tersebut akan berikatan dengan gugus belerang dan atau karboksil dari musin, sehingga menghasilkan warna biru. Selanjutnya ada pada prosedur perwarnaan, sediaan jaringan yang sudah dipotong dan diprocessing dilakukan pada sediaan jaringan dilakukan deparafinasi dengan cara mencelupkan sediaan ke dalam silol selama 3-5 menit untuk menghilangkan parafin yang terdapat di dalam sediaan. Kemudian dilakukan proses rehidratsi dengan mencelupkan sediaan ke dalam alkohol bertingkat dimulai dari alkohol dengan konsentrasi tertinggi yaitu absolut sampai 70% atau lebih rendah yang penting alkohol tersebut mengalami penurunan konsentrasi dengan masing-masing waktu selama 3-5 menit. Setelah itu dibilas dengan air mengalir selama 10 menit. Untuk menurunkan pH dari sediaan dicelupkan ke dalam asam asetat 3% selama 3 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan pewarna Alcyan Blue pH 2,5 selama 30 menit atau 15 menit jika proses pewarnaan ini dipanaskan pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam Alcyan Blue, dimasukkan ke dalam asam asetat untuk proses dekolorisasi selama 10-30 detik untuk membilas kelebihan zat warna pada sediaan. Setelah itu, sediaan dibilas dengan aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali. Setelah itu masuk ke dalam fase pewarnaan inti sel dengan dimasukkan ke dalam larutan kontrasten nuclear phase rate dengan waktu selama 5 menit. Setelah itu dilakukan QC sediaan di bawah mikroskop untuk melihat hasil pewarnaan yang telah dilakukan. Apabila sudah hasil zat warna sudah terlihat dan sesuai, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu dengan membilas sediaan dengan aquades selama 5 menit sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan proses dehidrasi, yaitu sediaan dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat yang di mana alkohol tersebut mengalami peningkatan konsentrasi dimulai dari 70% sampai absolut dengan masing-masing waktunya selama 3-5 menit. Setelah proses dehidrasi, sediaan lanjut ke dalam proses clearing dengan mencelupkannya ke dalam silol 1, 2, dan 3 selama 3-5 menit di tiap proses clearing. Setelah proses clearing selesai dan slide terlihat jernih, maka dilakukan tahapan mounting dengan menutup sediaan dengan cover slip menggunakan media perekat agar preparat itu bisa diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya berikut adalah gambaran hasil pewarnaan. Hasil pewarnaan yang baik itu akan mewarnai mukosubstansi asam atau musin berwarna biru, sedangkan inti selnya itu terwarnai oleh phase nuclear red dengan warna pink merah. Dan sitoplasmanya sebagai background akan berwarna merah muda pucat. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan jaringan dari kolon. Selanjutnya juga terlihat gambaran perwarnaan pada goblet cell in buried esophagus. Terlihat mukosubstansi asam atau musin asam itu akan terwarnai biru, sedangkan yang berwarna merah muda atau merah itu adalah inti sel dengan background atau berupa sitoplasma yang terwarnai merah muda atau pucat.
Untuk quality control pewarnaan Alcyan Blue itu yang pertama ada pemilihan kontrol. Untuk kontrol positifnya menggunakan jaringan yang telah diketahui mengandung musin asam seperti usus halus, usus buntu, atau usus besar. Diharapkan menunjukkan reaksi yaitu jaringan yang mengandung musin asam akan terwarnai biru tua. Pewarnaan yang berhasil pada kontrol positif menunjukkan bahwa prosedur pewarnaan berfungsi dengan baik. Untuk kontrol negatifnya, menggunakan jaringan yang tidak mengandung musin asam seperti jaringan otot atau jaringan ikat. Ini menunjukkan tidak adanya reaksi jaringan tidak akan terwarnai oleh Alcyan Blue. Yang kedua, penyesuaian pH larutan Alcyan Blue. Pada pH 2,5, Alcyan Blue mewarnai mukopolisakarida asam lemah, sedangkan pada pH yang lebih tinggi, Alcyan Blue juga dapat mewarnai mukopolisakarida netral. Untuk memastikan terlebih dahulu pH sesuai atau tidak, sesuaikan pH menjadi 2,5 menggunakan asam asetat. Selanjutnya, evaluasi hasil pewarnaan. Warna biru Alcyan Blue yang ideal itu adalah warna biru tua yang cerah, dengan intensitas warna juga tidak terlalu lemah atau tidak terlalu kuat. Memastikan bahwa warna biru hanya terlihat pada jaringan atau sel yang mengandung mukopolisakarida asam dan bukan pada jaringan lain yang tidak seharusnya diwarnai. Hasil pewarnaan harus dievaluasi oleh ahli patologi yang berkualifikasi dengan mempertimbangkan informasi klinis yang relevan dan kontrol yang tepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.